Hola gengs, selamat selamat apa ya? Selamat sore. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya, guys. Wait ya. Kita akan cincongin kopi yang saya roasting sendiri ala-ala tentunya, yaitu si Panama Eleta San Ramon Natural. Ini adalah salah satu kopi yang bisa dibilang, atau varietas yang bisa dibilang pertama kalinya juga saya coba di dunia perkecotan dan perbruan. Dan kali ini kebetulan saya nyobanya nge-roasting sendiri karena sesuatu dan lain hal lah ya, saya nggak beli dari roastery. Kita akan coba aja diobrolkan supaya kalian siapa gue ya istilahnya dapat sudut pandang dari orang awam aja. Jadi kita ranahnya bukan ranah expert teman-teman, kita ranahnya ranah orang awam. Saya akan bikinnya di 13 gram. Ini bin jujurly resting hari ke mana? Resting hari ke berapa nih? Ini ke hari ke berapa sih? Wait ya, saya mau dipasin. Hari ke-7. Resting hari ke-7. Aromanya kalau buat saya ini mirip banget sama biasa pada umumnya. Jadi floral, flowery, sama jasmine, sama blueberry, blackberry. Dan buat saya ini termasuk kompleks rasanya. Kompleks apalah nggak tahu. Kita gantiin aja, cincongin. Saya pakai kali ini nggak pakai Hario Switch. Green size saya ada di course of course. Suhu saya 91 derajat aja. Wih. Dan nggak akan saya basahin anyway. Gilingan saya nih teman-teman. Segini main-mainnya. Make it zero, suhu 91 derajat Celcius. Lalu kita akan start timer. Di 40, tapi akan saya goyang. Wih, aromanya. Wih, saya nggak suka sebenarnya sense pepper ya. Ini ada sense peppernya sedikit, tapi harusnya nggak gitu mempengaruhi rasa. Saya istilah orang di bloom sampai 40. Goyang dikit.
dan terakhir akan saya kasih suhu 92 derajat Celcius. (13 gram), saya main di 200 moros. Dan saya akan berhenti di 3 menit lebih. Hasilnya guys, aromanya super semerbak dahsyat. Sangat mewah banget ya aromanya, tapi rasanya juga ini enak banget kalau buat saya, teman-teman. Salah satu yang di Coffee Beyond Border yang wajib dicoba sih kalau buat saya untuk green bean-nya. Harganya nggak gitu mahal, tapi rasanya cukup bikin kita tercengang. Floral banget, sangat kental, jasmine, blackberry, blueberryan, something kayak gitulah kalau istilah orang-orang. Dan ini enak, clean. Tapi kalau dibikin espresso itu udah ada hints hot sweet dark choconya. Cobain. Selesai, clean aftertaste-nya. Enak. Jadi kalau buat saya basic kopi nggak perlu pakai gimmick air. Kalau buat saya, buat sebagian orang sebenarnya kan penggunaan air-air yang dicampur dengan ABCD itu adalah bagaimana kita mengembangkan sebuah bisnis di sisi air, nanti bagaimana mengembangkan bisnis di lain-lainnya supaya kopi nggak stagnan. Agree sih, cuman jadinya kebanyakan itu menjadi gimmick. Kalau buat saya somehow nggak gitu signifikan banget membuat kopi menjadi lebih seperti apa, karena kalau saya percaya basic kopi, basic green bean ya memang udah oke, rasanya akan oke. Walaupun kadang di beberapa roastery kadang nggak memaintain itu menjadi lebih baik, bahkan ada mengeluarkan rasa-rasa yang mengganggu. Ini enak banget. Buat saya ini balance antara sweetness-nya, fruitiness-nya, walaupun sweetness-nya nggak gitu dominan, tapi lebih ke fruitiness-nya, sama kecenderungannya dark choco-nya lebih balance, sama di satu sisi kayak creamy almond-nya lebih berasa. Apalagi kalau ini dibikin es kopi susu lebih chocolatey almond something gitu, lebih enak banget, dan floral lebih enak. Ini enak banget sih, wajib dicoba kalau buat saya. Ray, Ranting, cobain deh Ray. Ini kopi buat aku sesuatu yang cukup endas marendas. Come here bro. Brazilian, where are you? Sini Ray. Ini karena setiap kopi Ranting mesti cobain ya. Saya membuat dia menjadi pendekar cilik. Sini dong. Aku mesti lihat wajah kamu, sini dong. Panama Eleta San Ramon Natural, aromanya enak banget. Kayak teh, enak ya. Lagi dong, jangan malu-malu dong. Glek. Tunggu dong.
Jompo loh. Delicious mafioso? Fruity? Kayak teh? Jasmine? Black tea? Thank you bro. Ya itu pun saya ngarang-ngarang sih. Kalau mau lebih detailnya, emang kopi itu nggak bisa kalau kita cuma mendengarkan orang lain berceloteh. Kenapa sih saya butuh bercerita kayak gini? Karena saya percaya di luar sana banyak teman ala-ala yang satu frekuensi dengan saya. Jadi banyak juga yang akhirnya mereka merekomendasikan, walaupun beberapa banyak yang gagal juga sih gitu ya di selera ala-ala, tapi mostly kalau memang kayak alirannya udah sekelas insting, beruannya atau minimal misalkan sekelas-kelas kurios, biasanya nggak gitu gagal sih. Tapi kalau misalkan rekomendasinya teman ala-ala masih di main-main, masih di bin-bin atau roastery yang masih dalam proses mencoba, biasanya sih rata-rata bisa dibilang gagal. Atau apalagi roasterinya yang mainnya masih nanggung gitu ya, masih bin-bin komersial, dan traceability-nya kadang untuk specialty masih dalam rangka nggak jelas. Tapi nggak apa-apa, kalau buat saya memang eksplorasi itu adalah untuk menentukan kopi ini layak nggak sih dengan harga segini saya dapatkan gitu ya, atau saya beli. Atau misalkan teman ala-ala di luar sana kan kadang butuh butuh sudut pandang yang berbeda untuk sebuah kopi. Jadi ya mungkin kopi-kopi ala-ala suka-suka seleranya sama ya dengan yang lainnya, sehingga bisa menjadi katakanlah rekomendasi nggak secara nggak langsung. Itu aja sih kenapa saya akhirnya melakukan ini, bukan karena untuk menaikkan syukur-syukur ya bisa membuat roastery terangkat gitu ya. Kalau saya sih lebih fokus kita sesama ngopi aja sih. Kalau bisa saling merekomendasikan kopi yang enak, kenapa enggak gitu ya. Kenapa kita nggak merekomendasikan satu sama lain, supaya yang di luar sana yang masih ragu, kopi ini enak gak ya gitu. Dan ketika melihat kopi-kopi ala-ala suka-suka misalkan membacotkan Eleta ini, green bean-nya, oh ternyata enak ya kata si kopi-kopi ala-ala suka-suka, coba ya gitu. Atau misalkan kata kopi ala-ala suka-suka ya bisa dibeli sih, tapi bukan sebuah kewajiban. Artinya kan mereka punya pertimbangan yang lebih gitu ya. Saya nggak pernah menjatuhkan roastery kalau udah kacau banget deh, terus ngeyel gitu, ya udah saya obrolkan aja. Tapi kalau memang roasterynya baik misalkan ya, saya biasanya kalau kopinya nggak enak nggak saya posting, bahkan nggak masuk feed IG. Kadang cuman pamer di IG story, abis itu nggak saya obrolkan, sampai di situ aja sih. Jadi belakangan kopi yang memang layak untuk dibeli, misalkan murah tapi enak, atau harganya pas rasanya enak, atau harganya pas rasanya pas, atau harganya mahal tapi enak. Jadi kalau yang memang sama sekali nggak bisa saya tolerir ya itulah ya, toleril. Biasanya nggak saya masukkan karena kasihan juga roasting. Teman-teman, ciao. Sehat terus, sukses terus, ngopi terus. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya.